Halo teman-teman, kembali lagi di Darmawan Media. Kita sekarang akan membahas tentang 5 kesalahan yang bikin kamu gagal di usia 30-an. Oke teman-teman, sekarang kalian sudah berusia berapa? Adakah yang di atas 30 atau masih di bawah 30? Dan sekarang saatnya kita mereview kembali hidup kita, hidup keuangan kita, personal finance kita. Kita namanya check up keuangan. Jika kita di dalam kesehatan tubuh, itu ada yang namanya check up, medical check up, kita untuk mengecek apakah kita masih dalam kondisi sehat atau ada penyakit di dalamnya. Kita harus check up keuangan, jadi kita bisa tahu keuangan kita itu sedang sakit atau sedang sehat. Kita harus check up keuangan. Ini ada kaitannya dengan 5 hal yang bikin kita merasa gagal di usia 30-an. Jadi yang pertama adalah kita belum tahu apa itu aset dan liabilitas. Kebanyakan di usia 30-an ke bawah itu masih menikmati hidupnya, masih enjoy the life, masih YOLO, masih tidak memikirkan hari esok. Yang hari esok adalah esok, sekarang adalah sekarang. Yang seperti itulah, jadi hari esoknya itu tidak pernah ada, hari esoknya tidak pernah safety, hari esoknya tidak pernah direncanakan, karena dia hidup untuk hari ini. Tahu gak teman-teman, orang yang sukses, orang yang berkelimpahan, orang yang luar biasa sudah menikmati hidupnya itu karena mereka sudah nge-plan puluhan tahun sebelumnya. Jadi hidup kita ya sekarang ini adalah refleksi untuk 5 tahun, puluhan tahun ke depan teman-teman. Kalau kita nggak punya refleksi ke depan, kita nggak akan jadi apa-apa, kita nggak akan kemana-mana, kita nggak tahu arahnya kemana ke depan kalau kita nggak punya plan. Pertama adalah tidak tahu aset dan liabilitas. Kebanyakan anak muda akan uang untuk liabilitas yang sifatnya konsumtif dan habis untuk saat itu juga, dan tidak ada value untuk menaikkan nilai uangnya, membalikan nilai uangnya. Itu terlalu jauh buat mereka. Mereka hanya menikmati kondisi sesaat yang membuat mereka merasa nyaman, aman, keren, dan bisa dihargai. Kebanyakan di usia 30, kesalahan pertama adalah tidak tahu aset dan liabilitas. Dan yang kedua adalah salah mengira aset yang ternyata adalah liabilitas. Jadi apa ini maksudnya? Mungkin sebagian dari kita masih banyak yang terbelenggu dari mindset-mindset zaman dulu ya, orang tua kita, bahwa kita punya mobil, kita punya rumah itu adalah aset. Kita adalah orang kaya, kita adalah aset. Ternyata tidak teman-teman. Mobil rumah itu kalau kita pakai sendiri itu adalah konsumtif, itu adalah liabilitas. Itu membuang uang kita setiap bulan keluar, bukan aset teman-teman. Sedangkan kita masih muda, itu aset terbesar kita adalah waktu. Sayang banget kalau uang kita setiap bulan kita keluarkan untuk liabilitas. Contoh, kita masih usia 20-an ke usia 30-an, kita sibuk untuk mencicil rumah dan mobil. Di usia 30 kalian cuma dapat rumah dan mobil. Tapi kalau usia 20 ke 30 kalian fokusnya untuk membangun aset, bisnis dan investasi yang benar-benar menghasilkan uang lagi. Di usia 30 kamu bisa panen teman-teman. Jadi jauh bisa lebih beli mobil dan rumah pada saat itu, bisa beli 2 kali lipatnya, bisa beli 2 mobilnya, rumahnya. Kalau kalian sukses di usia 30 dengan fokus membangun bisnis dan investasi. Belum tahu aset yang pertama, yang kedua adalah salah mengira, yang dikira aset taunya liabilitas. Jadi terjebak dalam cicilan yang panjang, cicilan yang bunganya tinggi, yang ribanya tinggi. Jadi hidupnya habis untuk membayar bunga tersebut. Belum paham investasi, belum paham bisnis, dia nggak bisa ngalahin ribanya, persentase bunganya, dan dia juga belum bisa ngalahin inflasi. Uangnya udah dikeroyok banget nih sama 4 item ini, kalian bakal terus miskin. Dan yang ketiga adalah FOMO teman-teman. Jika temen yang A beli sesuatu, kalian ikutan. Yang B beli sesuatu, kalian ikutan. Yang C beli sesuatu, kalian ikutan. Kalian masih belum punya independen diri kalian sendiri. Jadi kalian masih mengikuti orang. Kalian sebagai kreator harusnya yang membuat orang lain mengikuti kalian, bukan kalian sebagai followers. Jadi banyak usia 30-an itu masih menjadi followers orang lain. Jadi masih FOMO, masih ikutin apa yang orang lakuin, orang beli. Terus yang keempat apa teman-teman? Yang keempat adalah terlalu banyak self reward. Self reward di zaman sekarang tuh agak lembek teman-teman ya. Kalau udah ngelakuin hal kecil, reward tuh besar. Jadi nggak setimpal. Jika ngelakuin hal kecil tapi dia pengen rewardnya yang besar, artinya kalau kita ngelakuin hal kecil 10 kali tapi dia rewardnya sekali udah sampai 10 kali, ya nggak kemana-mana hidupnya. Apalagi hidup keuangannya. Contoh, misalkan dia melakukan satu hal kecil yang bisa menghasilkan tambahan income 1 juta, tapi karena dia bangga dengan menghasilkan tambahan income 1 juta, dia melakukan reward yang mana rewardnya itu senilai 5 juta. Jadi buat apa dia melakukan aksi untuk mendapatkan ekstra 1 juta kalau rewardnya 5 juta? Jadi seperti itu, nggak make sense. Jadi hidupnya terus defisit, kurang. Dan yang terakhir adalah banyak terjebak judi online. Banyak usia 30 ke bawah itu yang masih mengira dapat jackpot langsung tiba-tiba kaya, tidak mau proses, pengen besok langsung kaya. Itu masih banyak banget yang seperti itu. Jadi kaya itu proses, tidak instan. Makan Indomie aja kita harus masak dulu, siapin Indominya, air panasnya, terus kita masukin sambal, kecap, dan bumbunya. Itu butuh proses teman-teman.
apalagi menuju kekayaan. Sama seperti cerita sebelumnya, saya kalau menceritakan cara memakan dinosaurus, kita harus bagi-bagi dan waktunya gak mungkin besok satu hari kelar. Tornya dulu selama 1 bulan, kakinya dulu selama 3 bulan, lalu beberapa tahun yang dinosaurus itu akan habis kita makan. Jadi pelan-pelan teman-teman, itu semua ada waktunya. Jadi yang penting kita terus berada di mindset yang benar. Sukses itu kesiapan bertemu peluang teman-teman. Jangan sampai peluangnya ada kalian nggak siap, itu akan menyesal sekali teman-teman. Jadi itu adalah 5 kesalahan yang membuat usia 30-an merasa gagal. Orang sukses, orang kaya itu menguasai satu bidang yang dia tekuni, tidak butuh loncat. Kalau orang butuh loncat setahun pindah itu susah untuk jadi leader di bidangnya, pemimpin di bidangnya, sukses di bidang itu susah teman-teman. Kalau teman-teman punya konsep butuh loncat. Kalau relate kalian bisa komen di bawah, kalau ada yang kurang juga kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan